Seperti Tuhan memilih seorang di kolam Bethesda. Dari begitu banyak orang Tuhan pilih mana yang sembuh. Maka malam hari ini pun Tuhan sudah pilih dari awal. Dan nanti Tuhan, ketika Tuhan bekerja lewat pekerjaan penumpangan tangan hamba-hamba Tuhan, mujizat terjadi dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi. Tidak hanya sembuh secara jasmani, tapi juga sembuh jiwa dan rohnya. Dan semuanya pulang dengan sehat, dengan sukacita, dan siap memuliakan Tuhan dengan lebih lagi. Tapi sebelumnya kami mau ditaburi oleh benih firman Tuhan yang menjadi dasar doa kami nanti. Kiranya urapan Roh Kudus ada pada kami, juga untuk hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kami mau belajar di bawah kaki Kristus. Waktu kami singkat hanya beberapa saat saja. Karena itu kami mau pergunakan untuk sungguh belajar dari Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan adalah evangelion, kabar baik. Itulah sebabnya kami mau dengar malam hari ini kabar baik. Bukan kabar buruk, bukan kabar fitnah, tapi kabar baik dari Tuhan. Dan kami percaya selagi hamba-Mu berbicara, belum lagi ia selesai, mujizat terjadilah dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Kami bersedia mendengarkan pesan Tuhan, firman Tuhan. Dan kami percaya kami akan mengalami Tuhan itu sendiri. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup penebus kami, Sang Firman. Amin, amin, amin. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang meriah lagi, yeay. Terima kasih, silakan duduk saudaraku. Selamat malam, selamat malam. Shalom. Iya, kabar baik semua. Amin ya, pasti kabar baik semua. Yang gak baik siapa? Yang gak baik di terminal saudara. Iya, di sini pasti baik semua. Puji Tuhan, saya mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan juga kepada Gembala, sahabat saya Pak Roni, dan semua hamba-hamba Tuhan. Malam hari ini saya diberi kesempatan hak istimewa nih untuk melayani saudara semua. Dan sekedar bersaksi aja nih Pak Gembala dan semua saudara, setiap kali ada pelayanan kayak gini, saya doa puasa Ester. Ya, 3 hari lamanya. Ya, dan saya percaya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, pasti perkara-perkara besar terjadi. Kalau tadi sempat mati lampu, saya ketawa saudaraku. Ketawain iblis. Maksudnya gini, bukan iblis yang matiin loh. Jadi saudaraku dramatisir. Ini anak Tuhan suka dramatisir nih. Ya ini iblis lagi matiin saklar. Dia gak tahu saklar saudara. Tapi begini, ketika kejadian itu iblis ketawa. Dia bilang gini, ayo lo gak bisa ngomong. Dia gak tahu. Orang Batak gak usah pakai mic juga kedengeran. Saya tadi udah bilang nih. Tadi ya waktu Ibu Jacqueline, udah balik ya? Udah pulang ya? Aduh Jacqueline kasihan ya, dia pasti harus pulang istirahat tuh. Tadi saya pikir Jacqueline udah turun aja saya gantiin. Ya kan? Kita bisa tanpa mic sampai atas juga kedengeran. Pasti bisa Pak. Ya, saudaraku saya ketawain. Saya gak pernah mau dramatisir hal-hal kayak gituan. Tapi kalau saya tahu bahwa kalau kemudian ada pekerjaan Tuhan yang besar, iblis gak tinggal diam. Dan kalau dia bekerja saudaraku, saudara gak usah langsung dramatisir gitu. Aduh ini apa ya, aduh kurang berdoa kali ini pendetanya. Saya doa puasa Ester kok. Ya, saudaraku yang kasih oleh Tuhan justru saya ketawain. Hari ini saudaraku saya ibaratnya murus-murus Pak Gembala. 5 kali ke belakang rumah. Bukan maksudnya. Saya nggak tahu, padahal nggak makan apa-apa. Maksudnya bukan nggak makan, makannya biasa aja, normal aja. Ya setelah ini baru pasti kan habis ini normal deh. Habis ini maksudnya udah sembuh ya. Saya bilang, aduh saya mau dilemes-lemesin, nggak bakal. Ya, saya cuma punya prinsip begini saudara. Seorang tentara kebanggaannya mati di medan tempur. Seorang hamba Tuhan matinya di mimbar. Jadi kalaupun saya harus mati malam ini di sini, tolong antar saya Pak. Ya masa saya jalan sendiri kan udah mati. Paling banter para pekerja tolong gendong saya ke mobil, bawa ke rumah sakit untuk diformalin, bawa ke rumah. Dan jangan lupa kirimlah bunga papan. Ya saudara pasti sedang berbahagia ya bersama Tuhan ya. Kita sudah diberkati tadi oleh pujian, oleh kesaksian Ibu Jacqueline dan lain sebagainya. Nanti terakhir kita mau doa. Mari kita buka Alkitab kita dulu saudaraku. Hari ini kita mau panjang lebar nih. Tapi saya tahu waktu juga gak boleh lama-lama. Takutnya yang pulang naik angkot, angkotnya habis. Oh enggak ya, Grogol Kota 24 jam ya, puji Tuhan. Berapa tuh, M25 ya, iya M25 tenang ya, M25 24 jam, Transjakarta juga fluid, PGC 24 jam. Jadi saya khotbah sampai jam 12 bisa ya.
Amin, saya ngomong situ duduk. Yesaya 53, Yesaya 53 kita akan baca 2 ayat. Ayat ini pasti saudara sudah sering dengar. Ayat 4 dan 5, ini sebagai ayat pembuka kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama-sama dengan bersuara saudara. Saya lebih suka saudara membaca dengan bersuara. Kenapa? Karena Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Iya, yang didengar apa? Suara. Yang didengar adalah suara. Jadi saudaraku dengar, bukan hanya baca dalam hati. Saya seorang dosen, saya tahu psikologi pedagogis. Kalau saudara mau menerima dan menyerap segala sesuatu dengan baik, maksimal, tidak cuma baca dalam hati. Ini buat anak-anak yang masih kuliah. Anak saya 3 kuliah semua Pak di Universitas Indonesia. Saya selalu bilang sama mereka, kalau baca sesuatu disuarain. Karena jangan cuma mata yang ngomong lagi, mata yang melihat. Jangan cuma mata yang melihat, mulut yang ngomong, tapi telinga juga dengar. Itu maksimal diterimanya. Jangan daripada cuma ngelihat terus baca dalam hati, telinganya nggak dengar. Ya, itu kurang maksimal. Oke, jadi saya berharap malam hari ini mari kita baca sama-sama dengan bersuara. Kenapa alasan yang kedua kenapa bersuara? Siapa tahu saudara sudah berapa bulan gak baca Alkitab. Nah, jadi malam ini akhirnya baca lagi. Baca sama-sama ayat 4 dan 5 Yesaya 53. 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira ia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, beri tepuk tangan bagi Tuhan dan firman Tuhan ini. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, lihat lagi ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara percaya 100% gak ayat ini? Katakan amin kalau saudara percaya. Sekali lagi pertanyaan saya, saudara percaya gak 100% ayat ini? Sudah tergenapi gak ayat ini? Ketika Yesus mati di kayu salib saudaraku, ia mati dikubur hari ketiga bangkit. Saya tanya, firman Tuhan ini sudah tergenapi apa belum? Jadi penyakit kita sudah ditanggungnya. Berarti besok-besok kalau ada anggota keluarga kita yang mati, jangan pernah bilang sama orang yang ngelayat matinya karena apa? Karena kanker, karena AIDS, karena hipertensi, karena stroke. Saya kasih contoh saya sendiri saudara. Tepat 2 tahun yang lalu istriku dipanggil Tuhan pulang. Jadi kalau ada orang ngelayat, lalu ditanyakan, maaf Pak, meninggalnya karena apa? Saya selalu jawabnya Alkitabiah, karena waktunya sudah selesai. Terus dia bilang gini, bukannya karena kanker. Nah situ udah tahu kenapa nanya kan gitu ya. Mestinya gitu kan. Ya, lagi orang lagi berduka ditanya-tanya gitu kan. Kalau menanya sama yang lain kayak saya punya SOP sederhana Pak. Kalau lagi ngelayat, saya nggak pernah mau nanya sama istrinya. Kan ini yang mati lah suaminya. Jangan tanya sama istri dan anaknya, kenapa? Bayangin nggak? Sehari ada 200 yang layat nanya semua. Dia cuma ngabisin waktu cuma buat jawab pertanyaan itu. Sementara dia harus konsen nangis buat suaminya kan. Kalau kau mau nanya sama saudaranya tuh yang nunggu buku tamu di depan. Akhirnya saya pikir-pikir kalau sampai nanti ada yang nanya, kita buat karton udah tulis. Begitu ada yang nanya kasih lihat kartonnya, udah gitu aja. Ini orang lagi berduka kau tanya kenapa. Bayangin Pak, 3 hari disemayamkan, 3 kali 200, 600 orang dia jelasin loh. Panjang lebar gitu kan. Buat saya SOP-nya Pak, nih denger nih nasihat. Kalau kau lagi ngelayat, jangan nanya sama sama keluarga yang langsung gitu. Meninggalnya kenapa? Udah nikmatin aja. Nikmatin aja. Ya dilihat aja gitu kan. Lalu kemudian disalam suaminya, disalam istrinya, anak-anaknya. Sudah selesai. Nanyanya panjangan, mending masukin ke box amplop. Ya kan? Jadi saudaraku yang kasih lihat Tuhan, kalau saya ditanya saudaraku yang kasih lihat Tuhan, Pak Pendeta istrinya meninggal karena kanker. Karena apa? Saya selalu jawab adalah karena waktunya sudah selesai. Loh, bukannya karena kanker? Saya bilang tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah menanggung semua penyakit termasuk kanker. Tapi kan ada kankernya. Iya, kalau gitu jawaban yang tepat adalah sebagai berikut. Istriku meninggal dalam keadaan kanker. Kenapa ketawa? Saya serius. Ia meninggal dalam keadaan kanker. Tapi apakah dia karena kanker? Tidak, karena waktunya sudah selesai. Dengar, kita juga malam ini bisa ada yang selesai loh. Betul? Nih, lagi khotbah begini tiba-tiba saudara diam, tiba-tiba dilep. Bisa gitu nggak saya tanya? Bisa gitu nggak? Bisa.
Terus kemudian kalau lalu kan kita rame-rame nih Pak, bawa ke dokter. Kita tanggung jawab gereja. Dokter tuh paling gampang. Begitu ada orang yang mati lagi dengerin khotbah gitu. Kenapa matinya lagi dengerin khotbah? Lalu kemudian kenapa mati? Dokter paling gampang, pasti vonisnya gini, stroke. Udah kan? Gak usah bawa ke dokter, bawa ke saya juga sudah bisa bilang stroke. Saya mau bilang sama saudara, waktunya udah selesai Pak. Sementara saudara pernah dengar nggak kejadian yang lain? Udah jatuh dari pesawat, pesawatnya hancur, semua penumpang mati, ada satu bayi yang tidak mati. Itulah yang kejadian beberapa tahun yang lalu tuh dengan pesawat Mandala jatuh di Medan. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, kenapa nggak mati bayi itu? Kenapa yang gede-gede malah mati? Karena memang waktu dia belum selesai. Paham sampai situ? Berarti saudara, jawaban imanmu kalau ada orang yang meninggal, jangan bilang karena ia sakit karena sakit. Ia mati karena sakit. Karena kalau kau masih bilang dia mati karena AIDS, karena stroke, karena ginjal, karena gagal jantung dan lain sebagainya, berarti kau sedang dalam tanda kutip menolak ayat ini. Karena ayat ini dengan tegas, penyakit kita sudah ditanggung oleh Tuhan. Makanya saudara yang datang malam hari ini ke sini dengan sakit penyakit, berharap sembuh, saya mau nyatakan Tuhan kita sudah menanggung penyakitmu. Sudah, Tuhan sudah nanggung. Tapi Pak, kalau Yesus sudah nanggung, kenapa kita semua pada sakit? Ya kan karena kita sendiri yang harus juga apa yang kau tabur, kau tuai. Dari kecil makan coklat, sehari 5 batang. Dari kecil tuh, tiap hari 5 batang. Apa enggak sekarang gulamu 700? Gitu kan? Jadi apa yang kau tabur, kau tuai. Tapi tenang aja, penyakit itu tak membawa kematian. Karena kematian buat orang percaya, karena semata-mata waktunya sudah selesai. Bisa ditangkap sampai sini? Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Nah, mari sekarang kita masuk pada poin yang kedua, karena waktu ya. Penyakit itu sebenarnya saudaraku disebabkan karena apa? Paling tidak ada 3 sebab penyakit. Paling tidak ada 3 sebab penyakit. Yang pertama, sakit karena sakit. Sekali lagi, sakit karena sakit. Contoh, saudara ngobrol di kantor sama temen yang sedang flu. Terus sambil ngobrol dia bersin-bersin terus. Terus gue, udah gak pakai tutupan dia haci. Terus saudara hirup. Ya kan? Ya kan saudara masa tahan nafas kan? Enggak. Ya kan nafas biasa. Paling berarti kehirup kan? Kehirup. Iya, terus kan kemarin gue udah bawa tuh suratnya. Bentar. Kena lagi 2 kali. Bayangin dia ngobrol 10 menit. Hacinya tiap 1 menit. 10 kali kan? 10 kali kena haci. Saya tanya, kalau kemudian berapa jam kemudian dia lalu ngerasa gak enak-enak gitu, hidung gua gatel, haci gitu segala macam. Terus besok dia jadi flu lagi, saudaraku yang kasih lihat Tuhan, ngerti gak? Itu karena apa? Karena ketularan. Kau habis ini pulang dari gereja, udah malam, anggap nanti malam gerimis, gak pakai jaket, gak pakai helm, keringetan, kancing buka 2, lalu pulang ke rumah kan, masuk angin. Terus besok panas, flu. Saudaraku jangan langsung cepat-cepat bilang gini, aduh ini serangan balik dari iblis. Tadi malam gue ikut KKR, pulang-pulang gue jadi flu. Dasar setan katanya gitu. Gitu ya. Setan di luar aja bisa bilang gini, gue gak pernah nyakitin lu yang pulang malam gak pakai jaket, keringet-keringet, kancing buka 2. Yang setan tuh lu, kata setan. Gua aja setan malam pakai jaket, lu enggak. Dengar, setan aja main tuh kalau kerja di daerah Mangga Besar pakai jaket semua. Iya, daerah Jakarta Barat tuh setan pada berjaket. Ngambilin timeran. Saudara sosok anak Tuhan gitu kan. Wah, pulang malam-malam dia enggak pakai helm, terus kemudian jatuh, gubrak kepala pendarahan. Terus salahin setan. Setan bilang gua aja pakai helm. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi sekali lagi pernyataan saya, penyakit penyebabnya karena apa? Yang pertama, penyakit karena memang sakit, ketularan, salah sendiri. Tapi yang kedua saudaraku, penyakit juga disebabkan karena apa? Yang kedua nih bahasan saya, karena dosa. Karena dosa. Mari kita lihat contohnya. Buka kitab Matius saudaraku pasal 9. Kitab Matius pasal 9. Kita langsung lihat ya contohnya di dalam Alkitab.
Di dalam Matius pasal 9, mulai ayat yang 1 dan 2, saya baca dulu. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang, kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang yang sakit apa? Lumpuh, yang terbaring di tempat tidur. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Apa katanya? Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dan apa hasilnya? Saudaraku yang kasih Tuhan, lihat ayat 6. Ayat 6 bagian B. Bangun dan angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun. Saudaraku, ketika orang lumpuh ini dibawa kepada Yesus, Yesus enggak kemudian Alkitab berkata, lalu Yesus meraba dari mulai pangkal paha, lutut, betis, dan Yesus merefleksi sejam 35. Gitu. Sambil menusuk-nusuk kan sejam 35 ya. 35 ya Pak sekarang ya. 10 kupon gratis 1. Enggak gitu ya. Yesus nyentuh pun tidak Pak. Sekali lagi, Yesus nyentuh pun tidak. Yesus cuma bilang, anakku dosamu diampuni. Berarti saudaraku, orang ini lumpuh garis miring sakit karena apa? Dosa. Ketika Tuhan turunkan pengampunan, maka orang ini bangkit dan berjalan. Amin saudaraku. Berarti gini Pak, ada banyak kasus, ada beberapa kasus maksud saya, orang yang sakit itu karena dosa. Saya pernah cerita di sini waktu kebaktian hari Minggu. Nih bagi saudara-saudara yang datang dari gereja sahabat atau mungkin saudara yang belum punya gereja yang tetap, saya minta maaf nih, nggak lancang nih mendahului pendeta. Silahkan datang beribadah setiap hari Minggu di GBI Glow di tempat ini. 2 kali kebaktian. Jam 8 ya Pak, 8. Jam 7.30 dan jam 10. Silahkan datang saudaraku. Biasanya di sini habis kebaktian makan di bawah tapi bayar sendiri. Iya loh, masa terus pendeta yang khotbah bayarin, habis dong PK-nya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya pernah cerita itu di kebaktian di Glow ini. Ini terjadinya saya kalau saya malah kurang lebih ingat 15 tahun yang lalu Pak. Jadi gini. Satu kali saya dipanggil oleh seorang lewat telepon, Pak Pendeta boleh nggak datang berdoa buat orang sakit? Saya bilang boleh aja. Ya sudah Pak, datang, kami ketemu saudaraku ke rumah sakit Cikini yang ada di Jakarta Pusat. Lalu saya datang saudaraku, disuruh cepetan, Pak Cito, istilah kedokteran ya, mohon maaf nih, mohon izin nih Pak Dokter. Cito, iya Cito. Saya langsung cepat saudaraku sampai ke Cikini, saya turun, orangnya udah jemput loh, dia nungguin di gerbang. Pak Pendeta cepetan, udah parkir di mana aja, enak aja ntar digeret, saya bilang gitu kan. Parkir yang bener dong ya kan, masuk saya parkir, cepetan Pak, cepetan. Duh kenapa kok cepetan sih? Lalu kemudian benar saudara, saya dibawa masuk bukan ke bangsal A, B, C atau Villa Anggrek atau VIP Anggrek, VIP Anggrek atau Melati, saya dibawanya ke ruang ICU Pak. Dan di ruang ICU di depannya ada berapa kelompok para pendoa keluarganya yang berdoa sambil nangis. Kan saya merinding nih, apa penyakitnya sampai begini serunya. Gitu kan? Akhirnya saya dibawa masuk Pak. Begitu dibawa masuk, saudara suruh pakai baju hijau-hijau begitu kan. Lalu kemudian masuk ke dalam. Saya ngelihat ada satu tubuh yang sedang terbujur dengan kabel yang terlalu banyak. Kabel masuk lewat hidung, kabel masuk lewat sini, kabel lewat masuk sini. Warna-warni saudaraku, ada yang putih, ada yang hijau, saya rasa itu pasti rasa melon saudara. Ada yang merah, pasti stroberi, ya kan. Banyak Pak, kabel ini infusan. Lalu kemudian saudaraku, puji Tuhan ibunya, jadi perempuan nih, ibu-ibu, dia masih sadar saudaraku. Lalu saudaranya berkata, Dek, ini pendeta Andi Panggabean. Makasih Pak Pendeta. Iya Bu, gitu loh. Udah masih bisa ngomong. Tapi udah lemes. Pak, saya baru lihat kalau pernah dengar istilah tulang dibungkus kulit. Itu dia. Udah kering banget. Ini yang namanya muka tengkorak Pak. Saya tanya sakit kanker. Wow, udah mau mati nih. Mantesan, kata dokter malah mau matinya deh tinggal kalau nggak besok, lusa. Terus kok kenapa panggil saya? Katanya gitu kan. Ya saya cuma ingetnya pendeta cuma Andi. Saya bilang gini, ibu salah panggil pendeta. Karena saya justru bukan pendeta spesialis kesembuhan. Saya justru pendeta spesialis kematian. Pak, jangankan orang sakit sembuh,
Orang lagi ngobrol aja siang, pulang saya doain, sore mati. Ih, pendeta kutuk dong. Jangan gitu. Karunianya itu khas. Semua pendeta pasti pengen karunia kesembuhan. Saya tanya saudaraku, kalau ini satu kasus nih ya, ini gunanya seorang pendeta yang punya karunia doa mati itu gini. Nih dengar Pak. Ada satu keluarga di Tebet, ibunya gagal ginjal, berarti setiap satu minggu tiga kali hemodialisis, cuci darah. Di rumah sakit Tebet Pak, 3 bulan ibu ini cuci darah, argonya naik Pak, padahal keluarga ini bukan keluarga kaya. Lalu kemudian anak-anaknya ngumpul, rapat, dia bilang gini, kita udah gak bisa bayar lagi rumah sakit. Kalau gitu gimana? Ya udah, gak usah lagi dicuci darah. Pak, dokter bilang gini, kalau gak dicuci darah seminggu 2 minggu mati. Ya gak apa-apa, kami rela. Pak, 4 bulan mamanya gak cuci darah, malah gak mati-mati. Ya, makanya saya bilang, kalau orang mati, itu karena waktunya udah selesai. Ibu ini walaupun gak dicuci darah, gak mati-mati loh. Berarti kan argonya tinggi. Akhirnya saudaraku dia ingat, pendeta Andi kan perlu. Loh kan gitu. Saya datang, saya bilang gini, Ibu, Tante, Pak Pendeta, makasih udah datang. Apa rasanya? Aduh, badan saya rasanya penuh air, betul kan? Airnya kan gak bisa keluar tuh. Badan saya penuh air Pak. Terus Tante maunya apa? Ya udah pengen pulang, tapi kok gak pulang-pulang. Mau saya doain Tan? Mau. Terus kapan mau pulang? Secepatnya. Sekarang juga bisa, saya bilang gitu kan. Ya bisa, kalau dia mau hari ini juga bisa. Sambil doain saya cekek kan gitu. Ambil saya doain saya cekek, selesai kan. Ya tapi kan gak boleh gitu ya. Ntar saya kan terkait 338. Ya udah kita doain aja, Tuhan jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu atas ibu ini seperti di sorga. Kalau memang Tuhan sudah lihat waktunya selesai, sabas, ambil dia. Gitu doanya udah, kan karena dia sendiri yang minta. Pak gak lama-lama loh, jam 3 subuh, saya doain jam 3 sore, jam 3 subuh pulang. 2 bulan lalu, mertuanya kakak saya di rumah sakit Cinere gitu juga. Waktu saya datengin dia masih riang-riang. Saya doain saudaraku jam 4 sore. Jam 9 pagi besoknya pulang. Pada mikir di sini. Saya kebayang tuh tadi yang datang pada gini, ntar maju ya. Sekarang malah gini, ntar gak maju gitu. Tenang aja. Nanti yang doain adalah hamba-hamba Tuhan ini, yang jas-jas hitam. Nanti yang doain teman-teman. Saya cuma di atas. Pak Gembala bilang, pendeta spesialis kematian jangan turun, kata gitu. Pak, gini, saya belum lanjutin cerita yang tadi, tapi ternyata saya tuh ternyata nggak gitu loh. Makanya gini Pak, dengar baik-baik nih ya, bagi saudara yang datang dengan berharap hari ini terjadi mujizat, dengar baik-baik. Kami hamba Tuhan hanyalah saluran berkat Tuhan. Ingat yang menyembuhkan bukan kami. Ingat yang menyembuhkan bukan pendeta. Makanya saudara nggak pernah boleh bilang bahwa pendeta itu jago kesembuhan. Nggak ada pendeta spesialis kesembuhan, lalu spesialis kematian, nggak ada. Persoalan orang didoain sembuh atau orang didoain mati, didoain biasa aja atau didoain pulang dengan mungkin tidak berubah, itu bukan masalah kami, itu masalah Tuhan. Makanya imanmu sekarang dibesarin sekarang. Makanya iman timbul dari pendengaran akan firman. Dengar firman ini baik-baik. Oke, saya lanjutin. Terus saya tanyakan sama ibu orang keluarganya kan ada yang nungguin. Bapak mau didoain apa nih ibu? Maklum orang Batak kan, sembuhlah katanya gitu. Waduh, sembuh. Ya udahlah, sembuh nggak sembuh kan bukan urusan saya. Saya tumpang tangan. Mari kita berdoa. Tumpang tangan semua. Saya tumpang tangan di kepala. Saudaraku, baru saya ngomong cuman begini. Bapak yang baik. Roh Kudus di hatiku bilang begini, hambaku stop berdoa. Kenapa? Karena aku Tuhan mau menyembuhkannya. Cuman ia harus berperkara dengan aku. Ia harus mengakui dosanya. Baru nanti Tuhan sembuhkan. Berarti dia sakitnya karena dosa. Jadi saya baru ngomong Bapak yang baik. Itu kan diskusi saya dengan Roh Kudus dalam hati. Yang kedengaran sama orang di sekitar kan Bapak yang baik. Amin. Kan gitu. Kan disuruh stop.
Yang keluarga begini, ih cepat kali doanya. Gitu. Emang boleh gitu, cuman bapak yang baik kata gitu. Saya bilang gini, Bapak, Ibu, saya mohon izin, permisi, minta maaf. Tadi sebenarnya saya lagi mau doa, Roh Kudus bilang aku suruh berhenti berdoa. Aku suruh ngobrol dulu sama ibu ini berdua. Jadi kalian mohon izin keluar semua. Pak, konseling tidak boleh didengar oleh siapapun. Etika konseling, bahkan orang kalau konseling sama saya, istri saya, calon istri saya pun gak boleh tahu masalah dia apa. Begitu ngomong calon istri kenapa pada... Ya udah 2 tahun udah boleh dong. Ya Pak Gembala ya. Iya. Yang duduk di samping saya ya. Bukan Pak Jeffrey. Ya, jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi gitu kan. Begitu orang udah pada keluar, tutup pintu, saya tanya sama gini, Ibu, Bu, ya langsung ya Bu. Ini kalau orang kayak gini emang nunggu selama-lama ya. Kita lagi ngobrol, tit gitu kan. Ibu dengar kabar baik. Apa Pak Pendeta? Tuhan mau menyembuhkan ibu. Tiba-tiba matanya kebuka Pak. Sumpah loh. Bukan. Gak. Yang enggak. Dia enggak ngomong gitu. Ibu dengar kabar baik. Tuhan mau menyembuhkan ibu. Dia buka mata lalu berkata, Pak Pendeta, benar. Ya benar gak benar Tuhan yang ngomong Bu. Sekarang ibu mau sembuh gak? Ya maulah. Dia nangis Pak. Cuman gini Bu, ada hal yang harus ibu akui hari ini. Itulah dosa. Karena ada penyakit yang disebabkan karena dosa. Oh iya deh saya ngaku. Dosa apa ya Pak? Nah lu, emang kita buat berdua? Ya ibu aja ingat kira-kira dosa apa. Kan gitu ya. Saudara saya juga salah lagi nanyanya, ibu suruh ingat, dia bilang gini, tambah nangis dia. Boro-boro yang dulu, yang kemarin aja lupa Pak. Iya juga ya, kan udah kritis ya Pak, udah koma ya. Kita suruh nginget-nginget dia 20 tahun yang lalu dia dosa apa. Akhirnya saya doa dalam hati, bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus udah gini aja deh, Roh Kudus aja yang kasih tahu dosanya apa. Tuhan bilang enggak, aku ngajarin kamu nanya sama dia. Yaudah deh, sekarang nanya apa? Tanya masa lalunya. Saya nanya, Ibu masa lalunya anak orang kaya ya? Iya. Ibu cantik nih, bayangin nih ibu. Walaupun mukanya udah kayak tengkorak, dasar orang cantik tetap cantik. Beda sama orang jelek. Orang jelek mau gemuk, mau diapain, mau bulu mata palsu kek, mau sulam alis kek, tetap aja rusak. Makanya yang cantik bersyukurlah, ya. Biar udah mau mati tetap cantik loh. Saya bilang, ibu pasti cantik nih dulunya. Iya. Sebagai anak orang kaya, orang cantik, pasti ibu jadi kembang. Baik di sekolah, di kampus, dimanapun juga. Iya. Pasti banyak pacarannya nih. Banyak pacarnya nih. Ya gitu deh. Saya gampangin aja ya Pak. Ngomongnya cuman gitu doang. Selama ibu pacaran, ibu pasti pacarannya jorok. Ngerti pacaran jorok ya? Saya nggak boleh vulgar ya. Pacaran jorok tuh di sampah, di got gitu. Masuk gorong-gorong gitu Pak. Itu pacaran jorok tuh kayak gitu. Yang ngerti lah pacaran jorok maksudnya ngerti lah ya. Ngerti ya. Terus, iya Pak Pendeta. Apa itu dosanya? Belum itu. Pernah kecelakaan? Tahu pacaran kecelakaan Bu? Lagi diapelin, nabrak pohon. Itu namanya pacaran kecelakaan. Itu pacaran kecelakaan. Ini harus disamar-samarin karena ada anak di bawah umur nih. Aduh. Lagi ibu KKR bawa anak, nggak sekolah tuh anak. Emang libur dia besok. Ya udah deh dengerin. Kecelakaan. Oke. Terus kalau kecelakaan terus diapain Bu? Saya buang. Aborsi. Iya. Berapa kali Bu? Aduh Pak lupa. Coba inget. Dia inget sambil nangis saudara, sambil nangis. Pak Pendeta, yang saya inget ya 4 kali Pak. Hah?
Yang nggak ingat? Pak, singkat cerita aja. Saya lalu punya logika saya. Dia melakukan aborsi. Aborsi itu kan pembunuhan. Saya minta maaf bagi Bapak Ibu yang dokter di sini. Saya minta maaf. Tapi saya juga udah diskusi dengan Pak Gilbert, lumayan dong. Kami adalah pendeta yang memang anti aborsi. Kami adalah pendeta paling garis depan yang anti aborsi. Karena ada pendeta yang pro pada aborsi. Mereka ngikutin pola-pola kedokteran yang berkata bahwa sampai umur janin umur 4 minggu belum bernafas, belum bernyawa, dan buat saya enggak. Buat saya begitu terjadi pembuahan, jadi apa tuh namanya, maaf Kak, monogot, sigot, bigot lah apa. Di situ dia sudah menjadi manusia sebenarnya. Apa buktinya bahwa dia manusia dan hidup? Ada pertumbuhan, itu bukti bahwa dia hidup. Jadi memberhentikan sebuah kehidupan, itu berarti pembunuhan. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ketika itu akhirnya saya bilang begini sama ibu ini, ibu mau ngaku enggak? Ya maulah. Kenapa saudaraku yang kasih oleh Tuhan? Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Amin. Dan dia akan menyucikan kita dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya udah, saya bimbing. Ikuti Bu. Ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aku mengaku. Aku pernah aborsi. Aku pernah aborsinya belum Bu? Ya, serius. Iya Pak pendeta, aku pernah. Saya curiga kan Pak, kenapa ibu gak bisa nyelesain kata itu? Aku rasa ada yang cekek. Jadi dia gini Pak, ternyata begitu dia ngomong mau ngomong borsinya ada yang nyekek. Sakit. Siapa yang nyekek? Ya kan cuma kita berdua. Ya saya. Itu yang, ya bukan. Berarti siapa yang nyekek? Setan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya bawa caption, nanti. Pada poin yang ketiga. Tadi poin pertama kan adalah sakit disebabkan karena sakit. Sekarang kita sedang bahas sakit disebabkan karena dosa. Nanti yang ketiga kita akan bahas nih, ya. Sebentar, sabar, ada captionnya. Saya bawa contoh. Oke, kalau gitu saudaraku apa yang harus lakukan? Berarti kan setan yang nyekek dia itu yang harus kita putusin kan? Buat saya kesimpulannya gini sahabat, dosa yang bertahun-tahun tak pernah selesai, tak cuman sekedar jadi dosa, tapi bahkan bisa meningkat, ekskalasi menjadi ikatan kuasa gelap. Jadi bukan sekedar jadi dosa lagi, tapi sudah setan. Nah saudaraku yang kasih oleh Tuhan, berarti yang saya harus usir, doain adalah usir setan dulu, betul? Saya bilang gini, kalau gitu ibu diam, gak usah ikut, saya doa buat ibu. Terus gimana dong? Ya udah, saya buka kaca, saya buka pintu, saya bilang sama keluarganya, tolong masuk. Karena saya tahu Pak, saya ngajar mata kuliah tentang setan 2, okultisme dan demonologi. Jadi saudaraku punya pengalaman deh sedikit banyak dengan setan. Tapi saya bukan setan. Biasanya kalau kita doain orang seperti itu manifestasi. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, salah satu yang saya suka ajarin pada Asher adalah kalau doain orang jangan tutup mata. Just in case dia ternyata, maaf kata umpamanya manifestasi atau dalam garis miring kesurupan, atau dia jatuh. Kalau ada yang jagain di belakang. Kalau enggak, sakit apa ibu? Saya sakit kanker, didoain, buang Tuhan jamah, jatuh, pendarahan. Matinya bukan karena kanker, karena didoain. Makanya kalau doain, hai para Asyar sahabatku, nanti kalau doain orang jangan tutup mata. Dilihat dia. Anak mahasiswa saya gitu tuh, dia doain orang kesurupan nih, tutup mata, ditonjok. Ditonjok aku, ya makanya kan saya udah ajarin doain orang kesurupan, karena orang kesurupan kan main pukul-pukul. Dia doain, ya kan doa harus tutup mata, ya doa makan tutup mata. Doa kesurupan mah jangan dong, kakinya kesini-sini kan. Malah saudara doa orang kesurupan pasang kuda-kuda. Gitu kan, dia mukul tangkis, gitu. Setan keluar enggak, babak belur. Gak boleh gitu. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, akhirnya kan saya minta, saya bilang gini, bapak-bapak tolong pegangin kakinya, tangannya. Dia bilang gini, Pak buat apa dipegangin? Ibu ini udah 2 tahun boro-boro bangun turun tempat tidur Pak, cuman tidur doang. Ngangkat badan juga gak bisa.
Dia bilang nggak usah dipegangin. Saya bilang gini, Bapak pegang aja deh, saya bilang gitu. Kalau nggak Bapak yang saya pegang. Saya bilang ini, iya deh gitu kan, pegang. Udah Pak, nggak usah berbantah-bantahan, saya lagi mau perang nih, saya bilang. Oke, saudara begitu udah pegang, siap semua, oke. Saya tumpang tangan lalu saya bilang, Pak doanya nggak pakai Tuhan, kami memuji-Mu, langit bumi, nggak usah penyembahan, udah ini mengusir setan nih. Langsung panggil nama setan, hai setan, gitu langsung. Begitu dipanggil hai setan Pak, yang tadinya matanya sayu tiba-tiba jadi melotot, jelep. Siapapun kau, khususnya roh pembunuhan, aku panggil keluar, cepat dalam nama Yesus keluar. Saya gituin kan, wah saudaraku dia mulai berontak. Mulai gerak, iya mulai dia kan. Saudara-saudaranya megangin ini, mulai gerak dia, mulai gerak. Makanya gue udah bilang pegangin. Kaki udah mulai gini-gini kan, udah menendang kan. Saudaraku yang kasih lihat Tuhan, lalu kemudian saya panggil lagi, dalam nama Yesus, aku berdoa, minta api dari sorga, api Roh Kudus, bakar kau di dalam supaya kau tidak tahan panas. Dia ngomong gini, panas gitu. Saudaraku sampai satu saat akhirnya dia nggak tahan. Pak, orang ini saya cerita tadi 2 tahun tidak pernah bisa ngangkat badan, tiba-tiba badannya terangkat. Julep duduk di tempat tidur. Tapi matanya cuma tujuannya ke saya. Jadi dia nggak ngeliat saudara-saudara, cuma ke saya. Marahnya ke saya. Begitu dia duduk teman saudaranya teriak, mujizat, bukan ini setan. Ini setan, bukan mujizat. Dia duduk saudara sambil melotot ngadep saya gini. Ujung-ujungnya dia karena nggak bisa mukul kan, karena tangannya pegangin kan, ujungnya dia ngeludah. Cua. Ya kan saya udah pengalaman, udah tahu nih ngeliat mukanya nih. Begitu dia ngeludah saya ngeles, saudaranya kena. Saudaranya yang di belakang saya kan ngeliat-ngeliat gini. Begitu saya ngeles, saudaraku yang kasih oleh Tuhan langsung, jadi kena aku, katanya gitu. Makanya ngusir setan, Pak, denger nih. Saudara kan pendoa-pendoa ya. Ngusir setan itu unik. Beda sama doain orang sakit, beda sama doain pembangunan gedung gitu. Doain orang kesetanan tuh unik. Kadang-kala harus ditanya namanya. Iya, karena Yesus kan manggil nama kan. Siapa kau? Kami legion. Saya usir setan Pak, udah keluar nih 5 setan. Kirain udah habis nih. Kita lagi penyembahan terakhir, kesurupan lagi. Dia bilang, loh kok kesurupan lagi bukan udah keluar? Saya tanya, siapa kau? Dia jawab, dia sebut kan. Ini ilustrasi Pak. Mail. Terus saya tanya gini, kenapa kau tadi nggak ikut keluar? Aku nggak dipanggil, gitu. Setan, loh saudara boleh ketawa, tapi memang setan gitu Pak. Setan ngeledek. Terus kenapa kemana kau tadi? Ngumpet. Terus kenapa muncul? Nggak tahan dengar puji-pujian. Ya kalau gitu keluar. Iya deh, nggak gampang, nggak susah, langsung keluar. Cus. Setan tuh ada-ada aja loh. Iya. Maka itu kalau mau bilang setan menakutkan, saya mau nyatakan setan gak menakutkan. Setan itu goblok, bego, tolol, bener. Dia bingung sendiri gitu. Yang digambar-gambarin sama Mr. Tukul itu semua rekayasa itu. Apa segala macam. Iya, betul. Emang setan gak ada yang handsome, gak ada. Hancur semua memang. Tapi tidak bisa, bukan berarti kau takut sama setan. Setan tuh justru takut sama kau. Nanti malam jam 2 mau pipis, nggak nahan-nahan, bangunin temenin dong gue mau pipis, kamar mandi, takut gitu kan. Rumahmu mewah nih, rumahmu indah di Pondok Indah dan gede di Pondok Gede. Bayangin nggak? Berarti kan rumah mahal ya nggak? Tapi dia takut karena apa? Karena dia masuk kamar mandi, buka kamar mandinya bunyi. Lagi mau rumah orang kaya masih bunyi aja. Ntar tunggu waktunya Pak Roni mau doain, pintu bunyi nggak usah panggil pendeta, minyakin selesai. Minyakin aja tuh selnya. Tunggu jadwalnya Pak Pendeta, Pak Gembala. Nih dengerin, kalaupun ada setan sedang rapat di kamar mandimu, nih andai, karena Yesus ada di dalammu, kau datang, setan ngelihat ada anak Tuhan datang, cabut, dia yang cabut. Loh jangan ketawa, bener apa enggak? Karena roh kita lebih besar yang di dalam kita. Jadi setan lari. Kan lucu, setan lari. Kau baru pegang pintu? Enggak, jadi dia lari juga. Setan bilang gini, dia lari juga nih gitu. Kita main tak lari dong kalau begini bro. Jadi kalau enggak yakin aja udah masuk aja bilang kalaupun ada setan, keluar dalam nama Yesus. Tapi nggak usah teriak-teriak, tetangga bangun. Nah saudaraku yang kasih lihat Tuhan, ibu ini.
Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, lalu kemudian kan, terakhir saudaraku ketika saya sudah doa, saya suruh ibu-ibu, yang ibu-ibu perempuan tumpang tangan. Oh iya, saya cerita, dia kankernya kanker rahim bu, serviks. Jadi logika saya jadi gini kan, masuk ya. Ibu ini paling tidak pengakuannya 4 kali pernah mengalami melakukan pembunuhan, betul? Pembunuhannya di mana? TKP-nya, rahim. Dan akhirnya rahimnya yang kena. Logik, Mazmur 32, saya nggak punya waktu ngelihat waktu, saudaraku kau baca nanti di rumah. Mazmur 32 ayat 3 dan 4. Salah satu yang pertama yang akan diserang oleh dosa adalah tempat kejadian perkaranya. Itulah rahim. Setelah kemudian kita akhirnya setannya keluar Pak. Setannya keluar bersamaan dengan sebuah gumpalan darah dari mulutnya. Gak tahan. Dia muntah Pak, segumpal darah. Begitu segumpal darah Pak, itu baunya, bau tinja, lumpur, got, sampah, apa deh, itu kumpulin jadi satu Pak. Makanya dengar, ini nggak tambah nggak kurang Pak. Begitu ibu ini muntah, teman saudaranya nih yang megangin muntah semua. Baru ada yang makan depan rumah sakit, ada yang baru makan di lapok, keluar semua tuh Pak. Keluar semua kan. Pendeta? Enggak, karena kan kita bilang udah pengalaman kan. Begitu dia mau muntah nih, begitu jep langsung selesai. Yang lain kan muntah. Pak Pendeta nggak bilang-bilang, ya gue mau bilang nggak sempet kali bro. Begitu dia mau muntah, sapu tangan kan nggak bisa ya. Ya udah akhirnya muntah kan Pak. Pak begitu dia muntah, tanpa saya ajar, ibu ini tiba-tiba teriak gini, sambil masih dipegangin, oh Tuhan Yesus aku minta ampun, aku pernah aborsi. Nggak usah diajar Pak. Setelah setannya keluar, dia mudah ngucapinnya. Aku minta ampun, aku pernah membunuh anak-anakku, aku pernah melakukan pengguguran, aku minta ampun. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, lama-lama dia tertidur dengan lemas dan saya pulang. Saya nggak tahu lagi cerita ibu itu, buat saya sederhana, kalaupun dia mati nanti malam, toh dia sudah selesai dosanya. Betul? Oke. Saudaraku kurang lebih tidak sampai setahun saya diundang pelayanan di sebuah keluarga orang Batak di daerah Cinere. Nama acaranya dalam bahasa Ibrani Bonataon. Itu acara dalam bahasa Ibrani. Saudaraku biasanya di acara Bonataon itu orang-orang Yahudi itu saudaraku biasanya mereka evaluasi. Evaluasi artinya gini, di tahun PAMnya ini tahun 2014, di 2014 kemarin siapa yang kawin, siapa yang meninggal, siapa yang lulus, siapa yang punya jodoh, siapa yang macam-macam gitu ya. Di evaluasi nih di keluarga besar itu siapa. Lalu kemudian satu persatu bersaksi. Sebelum khotbah ini, nah tibalah saatnya ada seorang perempuan bersaksi saudaraku, lalu dia berkata, Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman saudara-saudara kandung saya bersyukur saya bisa masuk ke tahun yang baru ini. Sebagaimana kalian tahu mestinya saya mati. Tapi saya masih hidup, bahkan keadaan saya baik, saya percaya karena Tuhan. Tepuk tangan semua. Dan karena itu sebelum saya tutup, saya mengucapkan pertama terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dokter di atas segala dokter. Dan yang kedua bagi hambanya Pendeta Panggabean. Saya kaget kan Pendeta Panggabean nengoknya ke saya. Kapan saya pernah ketemu sama ibu ini? Waktu saya lagi bingung-bingung, ibu yang undang saya sebelahnya bilang gini, Bapak lupa, ibu ini pernah Bapak doain dulu. Ingat nggak waktu Bapak doain di Cikini orang kesurupan? Langsung klik dong, kan gini-gini nggak bego-bego amat. Oh iya, kenapa Bu? Dia bilang ini, lihat ibu itu, Bu, ternyata ibu inilah orang itu. Badannya sudah gemuk, mukanya bagus, cantiknya kelihatan, rambutnya bagus. Dia sudah disembuhkan Tuhan karena dosanya sudah diampuni. Pak Pendeta, apakah penyakit itu hanya karena dosa sendiri? Belum tentu, bisa juga adalah dosa keturunan. Makanya orang tua perhatikan baik-baik, jaga hidup kita, karena kadangkala anak cucu kita yang menuai. Jadi kalau sebentar ada yang sakit maju, mari kita periksa dulu. Daripada sebelum maju periksa dulu, kira-kira sakitnya karena apa? Makanya saya selalu saran kepada para pendoa gini, kalau kau datang ke rumah sakit mau doain orang, jangan langsung gini. Kalau mau lebih efektif, jangan sekedar doa basa-basi, Tuhan kami berdoa sembuh. Kalau memang mau sungguh-sungguh orang ini sembuh, ngobrol, konseling, periksa. Jangan-jangan dosanya, ini dengar baik-baik. Kalau dia sakit karena dosa, mau obat ratusan juta pun masuk, gak bakal sembuh karena dosanya yang menyakitkan dia. Begitu pula kalau orang sakit karena setan, kau bawa ke Jerman, ke Amerika, habis miliaran, pulang tetap sakit Pak. Kenapa? Karena dia sakit karena setan. Berarti yang harus diselesaikan apanya? Setannya. Usir setannya keluar. Nggak usah ke Amerika, puskesmas aja pakai BPJS. Iya.
Pakai BPJS, selesai. Kenapa? Karena akar penyakitnya setan. Makanya judul kita malam hari ini, penyakit tidak cuma fisik. Tidak dikarenakan fisik saja. Jadi tidak hanya penyakit yang fisik, saya sakit emang karena keturunan nih, bapak saya ada gula darah, saya juga gula darah deh jadinya. Oh jangan-jangan nggak gitu. Yang ketiga, langsung aja nih, penyakit disebabkan karena setan. Masih Matius pasal 9, mari kita lihat saudaraku ayat-ayat di berikutnya. Lihat ayat 32. 32 dan 33, baca sama-sama yuk, 1, 2 ya. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, maka heranlah orang banyak yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel. Terus ada lagi yang sakitnya, ini berarti dia karena apa tadi? Bisu karena apa? Kerasukan. Dan begitu setannya diusir, dia bisa bicara. Kita lihat lagi pasal 17. Masih Matius. Ayat yang ke-18, baca sama-sama yuk, 1, 2 ya. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Sakit apa anaknya? Lihat di atas, lihat ayat 15. Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit. Ayat 15, ia sakit apa? Ayan, epilepsi. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, orang ini epilepsi. Lalu dibawa pada Yesus. Dan apa kata Yesus? Yesus menegur dengan keras, mengusir apa katanya? Setan. Dan ketika setan itu keluar, apa yang terjadi? Seketika itu sembuh. Berarti yang ketiga saudaraku, ada penyakit yang disebabkan karena setan. Saya ingin mengeksegese dengan yang tadi cerita saya. Makanya ketika dosa ibu ini udah menahun, bayangin, dia melakukannya waktu masa remaja loh, berarti umur teenagers. Waktu saya doain ibu ini udah 60 tahun. Berarti bayangin Pak, paling tidak asumsinya 20 tahun dia udah mulai aborsi kan. Berarti 40 tahun dia tidak pernah mengaku dosa itu pada Tuhan. Dia simpen terus dalam hidupnya. Akhirnya jadi penyakit kanker. Di tempat kejadian perkara dosanya, itulah di rahimnya. Dan begitu dia mengaku dosanya, Tuhan setia dan adil, sembuhlah orang ini. Memang terakhirnya memang kandungannya diangkat. Tapi akhirnya sembuh. Padahal katanya kankernya udah metastase, saudaraku. Udah menyebar. Tapi ternyata saudaraku, ketika dosanya diampuni, kesembuhan terjadi. Amin. Nah, masalahnya untuk dia mengaku, dia nggak bisa ngaku karena ada ikatan setan. Nah, berikut ini saya mau mempresentasikan pada saudara tentang struktur organisasi setan. Ya. Nah, saya mengajar mata kuliah ini, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, udah hampir 20 tahun tentang okultisme buat S1 dan demonologi buat S2. Ini hanya sebagian sekelumit kecil aja materinya. Ya, karena kalau bicara tentang okultisme secara global butuh waktu, butuh 2 SKS kali setengah tahun. Lucifer, struktur dan organisasi setan. Ya, coba lanjut. Saudara ada yang pernah lihat Lucifer? Ada yang pernah lihat Lucifer? Ada yang pernah lihat Lucifer? Boleh lihat kiri kanan. Pak Den, gimana? Oh ya, oke. Oh, nggak kayak ini ya? Ya udah, nggak apa-apa deh. Tuh, Pak, ini adalah sebuah ilustrasi. Jadi saudaraku nggak usah khawatir bilang ini. Memang pendeta Andi pernah lihat emang sambil digambar ya. Udah kayak Mr. Tukul dong bisa gambar. Enggak. Ini hanyalah sebuah bahan mengajar. Ini sebuah bahan mengajar, ya. Copyrightnya saya yang pegang di Indonesia, saya yang memegang copyrightnya. Jadi saudaraku, tapi tadi waktu saya copy, dia bilang gini, Pak, saya copy tapi nanti setelah saya hapus. Pak Gembala, saya bilang jangan dihapus, biarkan itu di sini, biar boleh dipelajari. Malah kalau mau bahannya yang lebih lengkap, undang lagi. Saya hari kemarin dan minggu depan secara berseri sedang mengadakan seminar tentang agama Babel, Pak. Ya, di agama Babel di gerejanya Pak Andreas Melkisedek. Apa itu agama Babel? Agama Babel adalah agama yang paling tua yang mengajarkan tradisi gereja sebagai berikut. Perhatiin, ini cuma iklan dikit. Apa hubungannya? Apakah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Ada yang bisa jawab enggak?
Ada yang bisa jawab iya. Tapi pembuktiannya kita akan lihat dalam seminar itu. Yang kedua, apa hubungannya Paskah dengan telur? Kenapa dalam bahasa Inggris Paskah disebut dengan Easter Day? Apakah orang Majus jumlahnya 3? Dari manakah munculnya Sinterklas? Dan apa hubungannya Natal dengan pohon cemara? Dan kenapa baptisan yang tadinya bapto atau baptiso artinya masuk ke dalam air, lalu berubah menjadi baptis percik, rantiso, dan menjadi baptis anak? Nah itu materinya sendiri, kapan-kapan kita bahas. Apa sih gitu ya? Enggak. Saya mau jadi berkat aja. Saudara boleh lihat kok di website juga banyak. Ya, inilah Lucifer, ganteng ya. Di dalam atas dibilang ini, God created all the angels including Lucifer. Bahkan di bawahnya dibilang Lucifer was perfect in beauty and wisdom. Jadi memang Yesaya 28 berkata lambang dari kesempurnaan engkau. Tapi Lucifer saking dia gantengnya, saking dia cakepnya, jadi sombong. Caption berikut. Dia sombong, saudaraku. Makanya di dalam Yesaya 14 dia berkata, dia bilang aku ingin masuk ke sorga, aku ingin meninggikan diriku dan lain sebagainya. Bahkan dia dalam ayat bagian terakhir dia bilang, I will be like the most high. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Dia pengen jadi Tuhan. Tapi saya tanya, bisa nggak Tuhan dikudeta oleh Lucifer? Nggak bisa. Dan akhirnya sebagai balasannya Lucifer dibuang dari sorga. Dia jatuh, berikut. Dia jatuh, saudaraku. Lucifer jatuh. Dia dibuang dari sorga dan jatuhlah kemudian saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Ya. Nah, waktu dia jatuh, saudaraku, lalu kemudian dia menarik berikut. Dia menarik sepertiga isi sorga. Lucifer became power mad. He conned 1/3 of the angel in heaven into joining him. Ayatnya ada pada Wahyu pasal 12 ayat 4. Dan ekor naga itu menyeret sepertiga bintang di langit. Itulah gambaran dari Lucifer menarik sepertiga isi sorga menjadi pengikut setan. Jadi bayangin saudara, ada berapa banyak setan, ada berapa banyak malaikat di sorga, nggak kehitung. Tapi sepertiganya dibawa oleh dia. Makanya setan ada di seluruh dunia, di mana-mana ada. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dan setan itu kerjanya dengan ganas, kasar, dan buas. Tapi gini kata hiburannya, tuh kan setan Pak ganas Pak Pendeta, iya. Tapi dengar baik-baik, kalau sepertiga dibawa oleh Lucifer, berarti yang sisa di sorga berapa? Berarti dengar baik-baik, kalaupun ada satu setan menghadapimu, jangan takut, ada 2 angel, ada 2 malaikat yang menemanimu dan siap berperang. Amin. Jadi kau diam aja biar malaikat Tuhan sama dia dikerbutin, injok-injok. Ya. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 12 berkata, perjuangan kita bukan lawan darah dan daging, tapi melawan, nah ini dia. Nah di dalam pekerjaannya saudaraku, Lucifer itu kan itu yang sepertiga tuh, yang hitam-hitam itu sepertiga isi surga yang dibawa itu. Lalu dia kerjanya itu nggak sembarangan, maka itu saya mau bilang begini, hai organisasi khususnya organisasi pelayanan dan gereja, mari kerja dengan rapi, mari kerja dengan rapi, ayo rapi, dirapihin lagi, semuanya dirapihin. Saya nggak tahu saudara, buat saya pelayanan dan organisasi gereja kita di sini sudah oke. Tapi saya kan nggak tahu, siapa tahu Bapak Ibu besok rapat lagi, evaluasi lagi, ternyata ada poin-poin yang harus diberesin. Beres kenapa? Karena iblis itu kerjanya saudaraku yang rapi banget. Nih lihat, dia kerja membuat sebuah struktur. This is Satan's spiritual structure, berdasarkan Efesus 6 ayat 12. Makanya saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dia punya struktur 4 baris. Saudaraku minta maaf kalau ininya pointernya nggak begitu nyata. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, betul? Tapi melawan apa katanya? Pemerintah-pemerintah, itulah Lucifer. Melawan penguasa-penguasa, itulah Beelzebub. Melawan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, itulah 7 departemennya, kementeriannya. Dan melawan roh-roh jahat di udara. Inilah para kroco-kroconya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, sekedar informasi, apa bedanya mata kuliah okultisme dengan demonologi? Okultisme itu buat S1, yang dibahas, kalau saya sendiri, SOP saya dalam mengajar, okultisme hanya mempelajari 2 struktur terbawah. Itulah penghulu dunia yang gelap dan roh jahat. Ini kroco-kroconya, ini ibaratnya kalau TNI cuma pangkat-pangkat sersan dan tamtama, bintara dan tamtama. Sementara saudaraku ketika orang lulus jadi STH, mau ngambil pasca sarjana S2, kalau dia mengambilnya teologi, ya ketemu saya lagi. Mata kuliahnya namanya demonologi. Di demonologi itu yang dipelajari justru 2 struktur teratas, itulah para perwira tinggi dan perwira menengah dan tingginya. Itulah para pemerintah dan penguasa, itulah Satan atau Lucifer dan Beelzebubnya.
Jadi saudaraku baru bisa ngusir-ngusir setan di Grogol aja udah bangga, belum tentu loh. Masih dalam lagi. Itu yang keluar baru cuman pangkat pratu, prada itu. Gimana kalau udah keluar sersan? Gimana kalau udah keluar letnan 2, kapten dan mayor? Jangan-jangan kita belum siap. Apalagi keluar Lucifernya. Selesai. Iya. Itulah sebabnya saudaraku saya selalu bilang gini sama orang-orang para praktisi okultisme. Ada hamba Tuhan yang memang jago di dalam praktek okultisme secara pengalaman. Malah ngangkat-ngangkat bilang gini, saya dulu pernah diangkat cucu sama Lucifer. Diangkat cucu sama Lucifer bangga. Diangkat cucu sama Donald Trump tuh betul. Selfie, foto-foto kan gitu. Ya, jadi dengar baik-baik. Buat saya gini deh, antara praktisi dengan orang yang sekolah teologi ya jangan berantem. Orang teologi ngajar okultismenya, tahu okultismenya cuma teoritis. Loh, kalau kau juga nggak tahu teoritis, kau sembarangan ngusir setan, kau juga diterkam. Gitu. Kan kalau gitu enaknya gimana? Dipadu-padankan. Yang punya pengalaman dengan dunia kegelapan, dengan orang teologi ya, itu kalau dipadu-padankan, wih. Saya punya dosen saudara di I3 Batu Malang, Pendeta Pontius Takaliwang. Itu jangankan doain orang kesurupan, baru buka pintu nanya gini, mana yang kesurupan? Setannya udah keluar loh. Iya, Pak kita jangan ngomong gini sama setan, gue panggilin Yesus loh. Nggak, Pak, panggilin namanya aja gitu, gue panggilin Pak Pontius loh. Dengar nama Pontius aja udah gemeter, gimana nama Yesus Pak? Karena hamba Tuhan ini urapan. Iya, ini orang kesurupan, begitu dia buka pintu bilang, mana yang kesurupan? Setannya udah keluar. Ah enggak kesurupan nih, kamu bohongin saya. Kesurupan Pak, barusan Bapak masuk dia masih kesurupan. Itu saking besarnya kuasa tuh. Oke, saudaraku singkat aja kalau gitu. Mari kita lihat sekarang. Ibu yang tadi ternyata terikat dengan setan apa? Saudara lihat ada 7 departemennya. Mulai dari occult, sexual and lust, addiction, partying, murder, death, sickness, mind illness, dan unspeakable demon. Makanya saudaraku yang kasih lihat Tuhan, kerjaan setan mengikat akhirnya menjadikan sakit penyakit, itu spesifik. Ketika kita mau mengusir setan itu harusnya secara spesifik. Contoh, ketika ada orang yang maaf nih, sexual and lust deh, lihat ya, nomor 2 dari kiri. Sexual and lust salah satunya adalah, itu yang di bawah yang halus-halus itu tulisan adalah contoh manifestasinya Pak. Salah satu contohnya adalah homoseksual. Homoseksual itu kalau buat lakinya adalah gay, kalau buat perempuannya adalah lesbianisme. Nah ternyata saudaraku dalam berbagai kasus ada orang yang suka dengan sesama jenis, itu bukan karena kelainan jiwa toh, tapi karena memang ada kuasa gelap. Ini orang mau diterapi kayak apapun juga, nggak bakal bisa lepas. Kan sekarang lagi model tuh, ikut fitness badan gede-gede, tapi ngeliat bunga, bunga, gitu. Iya, badan gede-gede loh, begitu ngeliat bunga, kumis baplang dong. Bunga, cantik gitu kan. BPJS, badan perkasa, jiwa sekong. Ya kan, BPJS kan, badan perkasa, jiwa sekong. Nah, kalau gitu saudaraku apa yang harus dilakukan? Salah satunya adalah pelepasan dari roh-roh jahat yang mengikat nih, sexual and lust. Begitu pula addiction, ada drugs. Saudara ada anggota keluarga yang drugs, saudara taruh di panti rehab, di Cianjur, di Megamendung, yang di Sukabumi punyanya BNN. Saudara disekep di situ 6 bulan sampai setahun, pulang make lagi. Buat saya gini Pak, bukan berarti detoksifikasinya gagal, tapi jangan-jangan dia tetap diikat oleh roh jahat itu. Berarti selain dia mengalami rehabilitasi, detoksifikasi dan lain sebagainya, kita juga secara rohani harus menyelesaikannya. Dengan cara apa? Memutuskan rantai setan narkoba yang mengikat dia. Nah, ibu tadi melakukan dosa apa? Saudara lihat, murder itu yang di tengah nih. 1, 2, 3, 4. Murder itu salah satunya, nomor 2 dari atas, salah satu manifestasinya adalah abortion. Jadi ibu itu diikat dengan dosa ini. Nah saudaraku yang kasih lihat Tuhan, jadi maksud saya udah gak lama lagi, sebentar kita nyanyi satu lagu, maju ke depan nih. Berarti saudaraku nanti sebelum kau maju, doa dulu sama Tuhan. Supaya Tuhan singkap. Tuhan singkap apa yang menjadi kebutuhanmu saat ini. Sebab kalau kau cuma maju nanti, kan kita mungkin Asyar gak kenal saudara kan. Yang ada gampang aja, doain aja, tumpangin tangan. Bapak hamba berdoa buat ibu ini. Siapa nama ibunya Bu? Kristin. Buat ibu Kristen, sembuhkan dalam nama Yesus. Tapi nggak tahu apa-apa, Pak jangan-jangan saya pulang kan sama. Terus besok-besok kok di luar ngomong begini, gue ikut KKR, nggak ada kuasanya. Pendetanya gitu juga lagi.
Oh, saya mau bilang saudara, saya nggak pernah takut loh diundang mau ngomong tentang mujizat. Karena buat saya yang melakukan mujizat bukan kami hamba Tuhan, tapi Tuhan. Makanya saudaraku, makanya gini, yang paling utama nomor 1 yang menyembuhkan adalah iman, betul? Iman kepada Yesus. Tapi yang nomor 2, Tuhan kasih teorinya sekarang. Kira-kira penyakitmu disebabkan karena apa? Saudara, saat ini mungkin ada yang datang bawa anaknya. Anaknya mungkin ada gangguan jiwa. Karena penyakit itu bisa juga tubuh, bisa juga sakit jiwa dan sakit roh. Sakit jiwa itu bukan gila, Bu, jangan khawatir. Anak saya gila, Pak, sakit jiwa. No, justru sakit gila itu justru masuk pada kategori sakit roh. Sakit jiwa itu bukan tentu gila. Karena saya ini contoh nih, di sini bukan pasti, di sini jangan-jangan ada orang yang tidak gila tapi sakit jiwa. Contoh, takut sama kucing. Itu kan sakit jiwa. Emang pernah salah apa kucing sama engkau? Lagi juga kalau ada kucing kan tinggal tendang aja selesai. Bisa lo ada kucing naik ke atas meja. Berarti harus didoain nih, jiwanya sakit. Ada yang sakit kegelapan, Pak. Tadi begitu mati lampu dia begini, aduh mati lampu gitu. Ada yang takut terbang, betul? Takut ketinggian, betul? Atau penyakit yang gini, Pak, pernah dengar nggak namanya kleptomania? Dia bukan pencuri loh. Seorang penderita klepto dia bukan seorang pencuri. Tapi dia di bawah sadarnya mau melakukan untuk mengambil barang orang. Kan gila nggak orang ini? Enggak. Michael Jackson konon katanya penderita penyakit pedofilia, suka dengan anak-anak kecil. Kalau di sini robot gedek. Betul? Sakit jiwa nggak itu? Sakit jiwa. Nah, apapun sekarang yang saudara alami, mau sakit tubuh, sakit jiwa, maupun sakit roh. Yang kedua, mau sakit disebabkan memang karena sakit, atau karena dosa, atau karena setan. Dengar kabar baik sahabat, Tuhan kita sudah menanggung semuanya itu. Dan Tuhan Yesus sangat berkuasa untuk menyembuhkannya malam ini. Amin. Kalau gitu saudaraku, kalau nanti saudaraku maju ke depan, lalu kita semua mau sama-sama berdoa, imanmu lah yang menyelamatkanmu. Kami hamba Tuhan, sahabat-sahabat saya hamba Tuhan, para Asher akan mendoakan saudara. Ya, dan dengar baik-baik saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Kalau nanti saudara mendapat mujizat dari Tuhan, jangan pernah lupa itu karena Tuhan. Ada 10 orang yang disembuhkan Tuhan. Masih ingat 10 orang buta disembuhkan Tuhan? Mereka pergi sukacita, yang balik berapa orang? 1. Yang balik 1. Terus Tuhan tanya, mana yang lainnya? Saya tanya, yang 9 kembali buta enggak? Enggak, mereka tetap lihat. Mujizat Tuhan sekali terjadi, Tuhan bilang ini, oh dia enggak balik lagi, gue sumpahin dari jauh, buta lagi loh gitu. Enggak, bagus, makanya Tuhan bukan orang Betawi. Kalau Tuhan Betawi, buta lagi tuh mereka. Pada nggak tahu diri lu semua, udah gue sembuhin, bawa-bawa apa kek, masa singkong-singkong acan kagak terima kasih, kata gitu. Bagus, Tuhan bukan orang Batak. Ah pergi aja kau, nggak pernah minta terima kasih, aku sumpahin, buta lagi kau, gitu. Nggak, saudaraku, mereka tetap sembuh. Tetapi yang Tuhan mau adalah supaya kita semua saudaraku tahu bahwa yang menyembuhkan Tuhan. Kalau gitu, kalau sampai nanti saudara dapat ucapan syukur, dapat kesembuhan, saudara jangan pernah tinggikan kami. Gini. Saya waktu itu sakit loh, datang ke KKR di Glausian City. Dan puji Tuhan didoain sama pendeta Andi nyembuhin, salah. Pak Roni, gembala kita pendeta Roni menyembuhkan, salah. Yang menyembuhkan Tuhan. Kami hanya jadi alat Tuhan menyalurkan kesembuhan bagi saudara. Karena yang menyembuhkan adalah imanmu. Amin saudaraku. Kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Kita nyanyi satu lagu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizatmu. Baitnya berkata, hanya kau Tuhan di hidupku, hanya kau Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu
saudara, sama-sama nyatakan dari awal. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Ya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sembah Tuhan, katakan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Musik mengalun dengan lembut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah dengar dasar firman Tuhan. Penyakit itu datang kepada kehidupan manusia ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Selama Adam hidup dalam masa-masa kekekalan sebelum jatuh dalam dosa, tak ada penyakit yang tertimpa padanya. Karena semuanya memakai tubuh kemuliaan dari Tuhan. Tetapi karena semua manusia telah berbuat dosa, Roma 3:23, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan penuma itu, telah kehilangan tubuh kemuliaan itu. Yang ada cuman sarks, cuman pesihe. Di dalamnya ada tubuh, jiwa, dan roh. Itulah sebabnya kami suka sakit. Sakit tubuh, sakit jiwa, sakit roh. Apa contohnya sakit roh? Kami malas baca Alkitab. Kami malas berdoa. Kami kalau lagi khotbah, lagi ibadah minggu, dengar khotbah tuh tidur. Berarti kami punya handicap. Roh kami sakit. Seperti halnya orang sakit gak doyan makan. Maka tubuh roh yang sakit gak doyan makan firman. Makanya hari ini kami mau berdoa bukan hanya orang yang sakit secara fisik. Tapi kami juga mau berdoa untuk yang sakit jiwanya. Mungkin dia punya kepahitan buat pasangannya. Gak pernah bisa ngampunin. Selalu hidup di bawah tekanan, stres. Ada juga orang yang sakit roh. Kami gak pernah punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kata firman Tuhan, menyembah dalam roh kebenaran itu kayak apa ya? Gak pernah coba, gak pernah rasa, gak pernah alami. Yang kami tahu, kami cuma nyanyi, udah gak ada reaksi apa-apa. Kami nyembah juga cuma ngangkat-ngangkat tangan. Orang yang sakit roh pun bisa ngangkat tangan, saudara. Orang yang sakit roh juga bisa nangis loh. Karena setan juga bisa lakukan apapun juga. Jadi jangan pernah terkecoh dengan hal-hal jasmania. Karena itu saya mau berdoa bersama dengan sahabat-sahabat saya, hamba-hamba Tuhan. Kami menantikan saudara di depan ini. Kita akan nyanyi sekali lagi mulai dari awal. Dan sementara nyanyian ini dinyanyikan, saudara boleh maju ke depan, yang mau didoakan, yang sedang sakit, tak cuman tubuhnya, jiwa dan roh pun yang sakit silahkan maju. Gembala sidang bersama dengan kami hamba-hamba Tuhan siap mendoakan saudara. Ingat, taruh imanmu pada Yesus. Saudara jangan bilang begini, saya mau dong didoain sama pendeta yang itu. Saudaraku semua sama, semua hamba Tuhan di sini sahabat saya sama semua. Karena kami memakai kuasa yang satu, itulah kuasa Yesus. Amin. Jadi saudaraku boleh, yang sakit maju ke depan. Secara khusus yang pakai kursi roda boleh maling depan, nanti kita doakan sama-sama. Nyanyikan
Hanya Kau Tuhan di hidupku. Rabasandaya ranabarasiki. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Yang lain dukung dalam doa. Yang lain dukung. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ya, Bas. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Sama-sama nyanyi. Karena salib-Mu untuk hidup. Karena salib-Mu untuk menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu Silakan hamba-hamba Tuhan. Sudah boleh doain. Doain. Satu persatu didoain. karena salib-Mu untuk menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Imam musik bersama dengan saudara yang tidak maju silahkan nyanyikan. Kami akan berdoa buat mereka. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Nyanyikan pujian ini, katakan Engkau. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu untuk hidup. Karena salib-Mu untuk menang.
setiap jemaat yang ada di tempat duduk tidak hanya menjadi penonton, tapi saya mau semua yang ada di tempat ini, mari kita terlibat. Kita terima kuasanya malam hari ini. Saudara setuju? Amin. Mari, pejamkan matamu, jangan kau peduli dengan kiri kananmu. Angkat tinggi kedua tanganmu dan pandang salibnya, pandang pengorbanannya, pandang darahnya yang telah tercurah. Dan malam hari ini engkau akan dibebaskan. Come on, sembah Tuhan di tempat ini. No matter what you are, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Come on, jangan peduli dengan kiri kananmu. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, oh yes Lord, haleluya, haleluya. Bagi saudara yang sudah didoakan, saudara boleh kembali ke tempat duduk saudara. Dan saya memberikan kesempatan, mari. Saudara yang masih ada di tempat duduk saudara, saudara mau maju namun saudara merasa ragu. Come on, kalau Roh Kudus gerakan engkau untuk maju ke depan, maju. Ini kesempatan untuk engkau didoakan. Ini saatnya untuk engkau dilepaskan. Mari, saudara yang sudah didoakan boleh kembali ke tempat duduk. Dan saya undang saudara yang masih mau didoakan boleh maju ke depan. Sekali lagi biar kita terlibat bersama-sama malam hari ini. Untuk dilepaskan, untuk dipulihkan. Angkat lagu ini, angkat suaramu dan katakan, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu, Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. karena salibmu, Karena salibmu ku hidup.
Tuhan di tempat ini, mari katakan karena salibmu. Karena salibmu. Mari katakan. Semua mata dipejamkan. Karena salib. Angkat suara dan sembah Dia. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Mari katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu. Saudara ya, masih ada waktu untuk saudara maju ke depan. Kalau saudara rindu, keluarga saudara dipulihkan, anak-anak saudara diputuskan untuk dosanya, mari maju, bawa anak-anakmu, bawa keluargamu ke depan. Buat pengakuan di hadapannya, dan biar malam hari ini kita dipulihkan. Kita pulang bawa kemenangan. Lakukan mujizat karena salib-Mu, karena salib-Mu. Salib-Mu, ku menang, ku dipulihkan. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara saja katakan karena salib-Mu. Mari katakan karena salib-Mu. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu. Katakan kami menang. Apakah masih ada saudara yang mau didoakan? Sama-sama dengan pujian ini, mari katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu
syukur buat malam hari ini atas kejadian-Mu yang ajaib dan heran dalam kehidupan kami Bapa. Kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Kami mau hidupi setiap firman yang sudah kami dengar. Dan kami mau menjadi pelakunya Bapa. Kami tahu saat kami pulang nanti, sesuatu yang baru sudah kami dapatkan dalam kehidupan kami. Sebuah rantai yang mengikat kami sudah Engkau putuskan. Setiap belenggu yang membelenggu kami sudah dipatahkan. Dan kami lahir baru. Kami menjadi ciptaan-Mu yang baru. Bahkan kami bisa menjadi berkat bagi setiap orang di luar sana. Ini kami Bapa, kami telah diberkati. Tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah di malam hari ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami siap terima berkat Tuhan. Haleluya. Oleh berkat kasih karunia dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang erat di dalam Roh Kudus yang menuntunmu, membimbing dan